Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik 9 tentang akuntansi kredit yang diberikan. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Umi Amilatu Rizki, yang kedua ada Ayu Pratiwi Wajayanti, dan yang ketiga ada Delsa Nafilah. Bank merupakan lembaga perantara yang tugasnya menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kredit yang diberikan oleh bank dapat dikelompokkan sebagai penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Selanjutnya itu ada jenis kredit yang diberikan. Yang pertama, menurut bentuknya itu ada dua, yaitu kredit rekening koran dan installment loan. Jadi kredit rekening koran itu debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening koran sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Bunga dihitung harian berdasarkan rata-rata bagi debit setiap bulannya. Yang kedua itu ada installment loan, yaitu kredit yang angsuran pokok dan bunganya itu dilakukan secara teratur sesuai jadwal. Angsuran pokok meningkat dan angsuran bunganya itu menurun sehingga totalnya konstan sepanjang masa kredit. Selanjutnya, di sini ada jenis kredit menurut jangka waktu. Pertama, kredit jangka pendek, di mana kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. Dan yang ketiga, ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan. Selanjutnya ada jenis kredit menurut kegunaannya. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. Lalu yang kedua ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan pembiayaan infrastruktur lainnya. Lalu yang terakhir ada kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut dengan personal loan, contohnya kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya. Pembungaan kredit, effective rate atau pembayaran anuitas. Sistem ini menetapkan jumlah angsuran pokok dan bunga selalu konstan atau disebut anuitas. Namun nominal angsuran bunga setiap periode cenderung menurun dan nominal angsuran pokok semakin meningkat. Anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran atau post memorandum. Rumusnya, A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Contoh, plafon kredit dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2018. Suku bunga 24%. Jangka waktu selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa jumlah angsuran pembayaran bulanan? Angsuran sama dengan 600 juta dikali 24% dikali 1 per 12. Dibagi 1 dikurang 1 ditambah 24% per 12 dikurang 36. Sama dengan 23.539.711,56 perak. Bunga bulan ke-1, persen bunga dikali saldo hutang, sama dengan 2% dikali 600 juta. Hasilnya 12 juta. Angsuran pokok ke-1 sama dengan angsuran bulan dikurang bunga, sama dengan 23.539.711,56 perak dikurang 12 juta. Hasilnya sama dengan 11.539.711,56 perak. Selanjutnya itu ada angsuran kredit diterima setiap awal bulan atau prenumerando. Rumusnya itu A sama dengan M per 1 plus dalam kurung 1 plus I dipangkatkan min N plus 1 dibagi 1, yang hasilnya itu nanti ditambah dengan 1. Jadi A itu anuitas, M itu nilai kredit, I
tingkat suku bunga N jangka waktu kredit. Jadi contohnya itu tanggal 1 April 2018 pembelian rumah dengan fasilitas KPR/PTN. Harga rumah itu 700 juta rupiah, biaya balik nama dan lain-lain itu 15 juta. Uang mukanya itu 100 juta dan angsuran pertamanya, kemudian jangka waktunya itu 3 tahun, bunganya 24 bulan. Jadi berapa angsuran per bulannya? Dengan menggunakan rumus bunga efektif prenumerando, maka diperoleh anggaran per bulan yaitu 23.78.148,59 rupiah. Seperti pada penghitungan sebelumnya, angsuran kredit setiap akhir bulan dengan jangka waktu dan bunga yang sama adalah sebesar Rp23.539.711,56, tampak bahwa angsuran awal bulan itu nilainya lebih rendah. Selanjutnya itu ada sliding rate. Dengan cara ini angsuran pokok diperhitungkan tetap, sedangkan bunga diperhitungkan menurun seiring dengan berkurangnya kredit. Rumusnya itu A sama dengan M per N. A-nya itu anuitas, M-nya itu nilai kredit, dan N-nya itu jangka waktu kredit. Jadi angsuran pokoknya itu kan 100 juta dibagi 36 bulan karena 3 tahun itu sama dengan 16.666.667 rupiah. Jadi bunga kesatunya itu sama dengan 600 juta dikali dengan 2% sama dengan 12 juta rupiah. Jadi bunga keduanya itu M sama dengan dalam kurung A dikali N-1, nanti hasilnya itu dikali dengan I. Jadi hasilnya itu 600 juta rupiah dikurangi dengan 16.666.667 rupiah dikali dengan 2%, sehingga hasilnya itu 11.666.667 rupiah. Nah, pada bunga ketiga itu jadi pada rumus yang tadi itu jadi 600 juta dikurangi dengan 16.666.667 rupiah dikali dengan 2, kemudian dikali lagi 2%, hasilnya itu 11.333.333,33 rupiah. Selanjutnya ada flat rate. Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu, kredit, dan nominal kredit. Dalam penerapannya tentunya ada rumusnya, yaitu angsuran sama dengan M. M itu plafon kredit ditambah dalam kurung M dikali I tingkat suku bunganya dikali T, yaitu jangka waktu kreditnya, dibagi N, jumlah bunga angsuran selama masa kredit. Sebagai contoh untuk penerapannya, di sini ada M-nya sebesar 600 juta, lalu I-nya sebesar 24%, dan T-nya sebesar 3 tahun, lalu N-nya ada 36 bulan. Dimasukkan dalam rumus, dihasilkan sebesar 28.666 per bulan. Angsuran pokoknya menjadi 600 juta dibagi 36 bulan sama dengan 16.666, dan di sini ada bunga dibagi bulannya, ada 600 juta dikali 24% dikali 1/12, yaitu dihasilkan 12 juta. Selanjutnya ada akuntansi perkreditan. Dalam pemberian kredit dibuat akad atau perjanjian kredit, berarti bank sudah komitmen akan memberikan kredit. Komitmen kredit dicatat dalam rekening administratif kelompok komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban dicatat sebagai plafon kredit di posisi kredit. Contoh, tanggal 25 April 2018, Anita mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 50 juta. Aplikasi kredit disetujui tanggal 1 Mei 2018. Jangka waktu 5 tahun. Bunga 20%, biaya provinsi dan komisi 0,25%, biaya materai 10.000, biaya pengganti barang cetakan 5.000, biaya administrasi 100.000, biaya notaris dan PPAT 300.000, biaya angsuran kredit 100.000, bunga dengan sliding rate.
Pada saat yang sama, dicairkan kredit sebesar 50 juta ditransfer ke cabang Cirebon 20 juta dan dikreditkan ke rekening Anita 20 juta dan sisanya tunai. Ini jurnalnya. Pada tanggal 1 bulan 5 2018, kredit yang diberikan 50 juta di debit, RAK cabang Cirebon 20 juta di kredit, Giro Anita 20 juta di kredit, Provinsi dan Komisi 250.000 di kredit, persediaan biaya matras 10.000 di kredit, giro notaris 300.000 di kredit, pendapatan administrasi 100.000 di kredit, persediaan barang cetakan 5.000 di kredit. Remi asuransi kredit 100.000 di kredit, kas sebesar 9.235.000 di kredit. Pada tanggal 1 bulan 6 2018, giro Anita sebesar 1.666.666,66 rupiah di debit, kredit yang diberikan sebesar 833.333,33 rupiah di kredit, pendapatan bunga kredit 833.333,33 rupiah di kredit. Pada tanggal 1 bulan 7 2018, giro Anita berkurang menjadi 1.652.778,33 rupiah di debit. Kredit yang diberikan sebesar 833.333,33 rupiah di kredit. Pendapatan bunga kredit 819.445.000 di kredit. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi bunga kredit. Perlakuan akuntansi bunga kredit tergantung kualitas kredit. Bila kredit lancar, bank dapat menerapkan accrual basicnya. Artinya, bank dapat mencatat pendapatan bunga pada saat pelaporan. Bunga yang belum jatuh tempo dicatat sebagai piutang bunga, namun bagi kredit yang bermasalah seperti DPK, kurang lancar, diragukan, macet, maka pendapatan bunga itu diperlakukan sebagai cash basic. Dengan demikian, pendapatan bunga yang belum dibayar debitur dicatat dalam rekening administratif atau kontingensi tagihan. Contoh soalnya itu pada tanggal 15 Desember 2018, Nyonya Sancai tidak membayar angsuran kredit. Kredit tersebut sudah masuk kelompok kurang lancar. Maka pada tanggal 31 Desember 2018, saat membuat laporan keuangan dicatat tunggakan angsuran sampai dengan 31 Desember 2018. Tanggal 15 Januari 2018, Nyonya Sancai melunasi angsuran bulan Desember dan membayar angsuran bulan Januari 2019 dengan denda Rp230.000. Maka pencatatannya selengkap adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah jurnal pencatatannya, di mana pada tanggal 31 Desember 2018, CDR RAR tunggakan bunga dalam penyelesaian di sebelah debit sebesar 13.671.750. Lalu ada tanggal 15 Januari 2018, CR RAR tunggakan bunga dalam penyelesaian di sebelah kredit sebesar 13.671.750. Lalu ada jurnal di mana DRK kas di sebelah debit sebesar 44.329.715 dan ada CR kredit yang diberikan di sebelah kredit sebesar 26.251.90. Lalu ada CR pendapatan bunga sebesar 18.078.624 dan ada CR pendapatan lain-lain sebesar Rp230.000. Selanjutnya ada kredit sindikasi. Kredit sindikasi disebut sebagai pembiayaan bersama dan dilakukan oleh kantor pusat dan melibatkan beberapa bank. Contohnya adalah konsorsium dan CO financing. Konsorsium adalah kerjasama pembiayaan di antara bank-bank pemerintah dalam pemberian kredit investasi dan eksploitasi yang diatur oleh bank induk dan terdiri dari bank-bank pemerintah sebagai anggota. Ciri-ciri kredit sindikasi yaitu pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan dan atau bank, dan yang kedua ada mempunyai syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing bank peserta, dan yang ketiga hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta, dan yang terakhir ada diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua peserta. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha pengkreditan supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga,
pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. 1. Nilai buku kredit setelah restrukturisasi kredit dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas. 2. Dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. 3. Apabila nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir 1 lebih kecil dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian.